Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes memperlihatkan Pulau Hachinosu yang masih dilanda pertempuran besar yang semakin panas. Di sana, Ben Beckman sedang bertarung melawan salah satu aliansi kuat Kurohige yang dulu berasal dari North Blue, sama seperti tempat asal Ben Beckman. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, bajak laut ini sangat bersemangat ketika mendapatkan kesempatan untuk melawan Ben Beckman di sana karena dia ingin membuktikan siapa yang lebih baik di antara mereka berdua. Sayangnya, ada perbedaan kekuatan yang cukup signifikan antara Ben Beckman dan orang ini. Ben terlalu kuat sehingga membuat orang itu menjadi sangat frustrasi. Dia pun akan mencoba melancarkan serangan besar tapi sangat beresiko karena tenaganya akan banyak sekali terkuras. Tapi tak ada pilihan lain lagi sehingga dia pun mulai melancarkan serangan pamungkasnya. Usai melancarkan serangan tersebut, Ben Beckman bisa menghentikannya dengan pertahanan Busoshoku Haki yang kokoh. Dengan begitu, aliansi Kurohige tersebut pun paham bahwa dirinya akan segera kalah. Dugaan itu memang benar karena Ben Beckman langsung menyerang balik dan membuat dia tumbang. Kini Ben Beckman pun sudah berhasil menang dan bisa melawan lagi musuh yang lain di Pulau Hachinosu. Berpindah ke dalam bangunan tengkorak. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ada beberapa kru bajak laut Kurohige yang hendak menjalankan rencana rahasia Kurohige dari dalam bangunan itu. Namun para kru Shanks mencoba menghalangi rencana mereka. Saat ini, di dalam bangunan tersebut dari pihak Shanks adalah Kiru, Lime Juice, Bong Punch, Monster, dan juga Holinga. Lalu ada juga satu kru yang baru datang ke sana yaitu Hongo. Sedangkan untuk pihak Kurohige di sana ada Shiryu, Avalo Pizarro, Katarina Devon, dan juga Seraphim Kuma alias Esber. Sebab Seraphim yang dibawa oleh Angkatan Laut telah berada di pihak Kurohige akibat ulah Devon yang berubah menjadi Satur. Devon pun sekarang sedang melawan Hongo yang baru datang karena tadi dia berhasil menghampaskan Holinga keluar. Kini Hollings yang sudah terhempas itu pun bertarung melawan banyak bawahan Kurohige di area pintu masuk karena mereka datang untuk mengganggu pertempuran di sana. Sedangkan untuk Lakiru, dia masih sibuk melawan Shiryu di mana keduanya bertarung dengan sengit. Lalu Lime Juice, Bong Punch, dan Monster berhadapan dengan Avalo Pizarro dan juga Esber. Pertarungan di sana sudah menyebabkan berbagai kerusakan di bangunan tengkorak, tapi kemampuan Avalo Pizarro tentu bisa mengatasinya. Kemudian di area lain di Pulau Hachinosu ada Vice Admiral Momo Usagi dan Vice Admiral Tokikake yang sedang bertarung melawan Seraphim Mihawk alias S-Hawk dan Seraphim Jinbe alias S-Shark. Dua marinir itu sangat kesal karena Seraphim yang mereka bawa dengan tujuan membantu mereka sekarang justru berpindah kubu karena kelicikan dari Devon yang berubah menjadi Satur. Momo Usagi dan Tokikake pun terdesak karena menghadapi dua Seraphim sekaligus bukanlah hal yang mudah. Untung saja Kizaru muncul di tempat itu dan membantu dua bawahannya tersebut. Kizaru mengambil alih pertarungan melawan S-Shark sehingga Momo Usagi dan Tokikake bisa fokus melawan S-Hawk. Setelah beberapa serangan dikerahkan oleh S-Shark, Kizaru berubah menjadi mode full cahaya dan segera melancarkan serangan melewati tubuh S-Shark. Seketika S-Shark tidak bergerak lagi. Belum jelas apakah dia sudah kalah atau belum, tapi mengingat pertahanan tubuh dari para Seraphim yang sangat kuat, jadi mungkin saja dia masih bertahan walau mengalami cedera atau sedikit kerusakan. Serangan yang dilancarkan oleh Kizaru tadi bukan teknik-teknik cahaya berskala masif yang memiliki daya hancur yang sangat besar. Jadi peluang S-Shark masih selamat memang cukup besar. Entah mengapa Kizaru tidak memakai serangan yang lebih hebat lagi, tapi sepertinya ada dua kemungkinan dari tindakan Kizaru itu. Pertama, Kizaru tidak mau membuat S-Shark rusak parah karena dia yakin nanti akan ada cara untuk mengembalikan para Seraphim ke kubu Angkatan Laut. Kedua, Kizaru memang sengaja menyimpan tenaga karena incaran utamanya di sana bukanlah Seraphim, melainkan
melainkan Shanks dan Kurohige. Jadi, serangannya yang serius nanti akan dilancarkan ke Shanks dan Kurohige saja. Saat ini diperlihatkan Shanks dan Kurohige sedang beradu serangan dengan teknik berskala kecil hingga berskala menengah. Mereka memang sedang menghemat tenaga dan tidak mengeluarkan serangan yang besar. Dalam adu serangan berskala kecil mereka itu, Kurohige berkata bahwa bertarung melawan Shanks mengingatkannya akan masa lalu. Shanks pun menanggapi itu dengan bilang dia juga tidak akan melupakan masa lalu itu. Tapi yang akan terjadi sekarang jelas akan sangat berbeda. Masa lalu yang mereka bicarakan di sini tentu adalah pertarungan mereka dulu, di mana Shanks mendapatkan luka di mata kirinya yang masih membekas hingga saat ini. Sejak saat itu, Shanks pun menganggap Kurohige sebagai sosok yang sangat berbahaya. Mereka berdua memang memiliki sejarah tersendiri, sehingga dua karakter ini saling berkaitan satu sama lain sebagai musuh dari dulu hingga sekarang. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Karibari juga mendapat sorotan. Sebagaimana kita bahas, pertempuran di tempat itu pun tidak kalah panas. Di sana ada Fujitora yang sedang bertarung melawan Mihawk dan juga Crocodile yang sedang bertarung melawan beberapa Vice Admiral. Selain itu ada pula Ryokugyu yang sedang memulihkan diri dengan tumbuhan penyembuh miliknya. Lalu ada para Seraphim yang masih beraksi, petinggi-petinggi Cross Guild yang juga ikut bertarung, dan para organisasi dunia bawah yang mulai berdatangan ke sana. Saat ini memang baru satu organisasi saja yang muncul ke sana, tapi kedepannya nanti akan ada lebih banyak lagi yang datang ke tempat itu. Sebab Bagi telah memanggil seluruh aliansi Cross Guild untuk datang berkumpul di sana. Berfokus ke tempat Crocodile, seperti yang dibahas sebelumnya, dia berniat mengincar Ryokugyu yang sedang memulihkan diri, tapi dia dihalangi oleh beberapa Vice Admiral sehingga terjadi pertarungan yang cukup menarik di sana. Namun, Crocodile mampu memenangkan pertarungan itu dengan sangat cepat karena memang level kekuatan Crocodile jauh di atas para Vice Admiral itu. Sehingga kini, Crocodile pun kembali ke niat awal untuk mengincar Ryokugyu lagi. Hanya saja, aksi dari Crocodile itu lagi-lagi mendapat sebuah hambatan karena Seraphim Gecko Moria muncul di sana dan menghadang Crocodile. Sebelumnya, Seraphim Moria ini dilawan oleh salah satu anggota Cross Guild yang cukup kuat, tapi sepertinya mereka terpisah karena keadaan yang sangat kacau. Dalam perang seperti ini, memang wajar bila orang yang awalnya bertarung bisa terpisah karena berbagai alasan. Sementara itu, Mihawk dan Fujitora masih berduel dengan sengit. Sadat Admiral itu memakai beberapa teknik baru yang tampak cukup unik, yang memperlihatkan kehebatannya dalam penguasaan kekuatan buah iblisnya. Tapi di sisi lain, Mihawk bisa mengatasi itu dengan keahlian pedang dan juga hakinya. Di sini Mihawk akan menonjolkan kecepatannya dalam berpedang, baik itu untuk menangkis Fujitora maupun untuk menyerang balik. Kemudian akan diperlihatkan juga proses pemulihan Ryokugyu telah selesai. Dia pun tersenyum dan bilang saatnya untuk mulai beraksi kembali. Bagi yang memantau keadaan dari kejauhan menjadi semakin panik. Meski begitu, untuk meminimalisir ketakutannya sendiri, dia akan mempercayai kekuatan dari Mihawk dan juga petinggi yang lain. Bagaimanapun juga, Cross Guild ini adalah kelompok Yonko, sehingga mereka tidak boleh kalah dari para angkatan laut itu. Karena tentu kekalahan tersebut akan membuat nama kelompok mereka menjadi buruk. Bahkan, organisasi dunia bawah pun akan memutus kerjasama dengan Cross Guild. Jadi, menurut Bagi, apapun yang terjadi, kelompok mereka harus bisa menang. Berpindah ke tempat lain di wilayah lautan, Kapten Gang BG akan disorot. Dia juga terhubung di jaringan dunia bawah, sehingga BG tahu informasi soal panggilan dari Bagi kepada siapa saja yang mau imbalan untuk datang membantu melawan angkatan laut di Pulau Karibari. BG tersenyum lalu berkata waktunya untuk kembali tampil di panggung besar. Ini berarti BG tertarik untuk melibatkan diri dalam pertempuran yang terjadi di Pulau Karibari.
Saat bajak laut BG sedang berlayar di lautan itu, tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada kapal milik bajak laut Big Mom. Sebagaimana kita bahas, bajak laut Big Mom yang sekarang dipimpin oleh Katakuri sedang pergi ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan puding di sana. BG yang melihat itu pun langsung terkejut karena dia kira setelah kalahnya Big Mom di Wano Kuni dan menghilang tanpa jejak, bajak laut Big Mom akan langsung bubar. Namun rupanya mereka masih berlayar sekarang ini. Ketika BG mencoba melihat melalui teropong, dia paham bahwa orang yang memimpin kelompok itu saat ini adalah Katakuri. Sebab Katakuri terlihat memimpin anak-anak Big Mom yang lain di bagian depan kapal. Menurut BG, hal itu memang sangat wajar karena Katakuri adalah orang terkuat nomor 2 di dalam bajak laut Big Mom. Jadi, tentu jika Big Mom tidak ada di sana, maka dialah yang akan memimpin kelompok itu. Di lain sisi, rupanya pihak bajak laut Big Mom pun melihat kapal BG dari kejauhan. Mereka sebenarnya tidak ingin membuat masalah dengan kelompok lain, tapi Katakuri penasaran BG sedang menuju kemana. Dia pun menyuruh Brulei untuk menciptakan dimensi cermin menuju ke cermin yang ada di kapal BG supaya Katakuri bisa masuk ke kapal BG tanpa menimbulkan kehebohan besar. Katakuri pun masuk ke dalam dunia cermin bersama dengan Brulei. Lalu tiba-tiba mereka muncul dari cermin yang ada di kapal BG. BG, Chiffon, Lola, dan semua yang ada di kapal itu pun terkejut karena melihat Katakuri yang tiba-tiba muncul. Namun Katakuri berkata, tidak perlu khawatir karena dia hanya ingin berbicara dengan mereka saja. Setelah berbincang beberapa lama, akhirnya mereka pun saling tahu bahwa BG ingin pergi ke Pulau Karibari untuk mendapat hadiah dari Cross Guild, sedangkan Katakuri ingin pergi ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan puding yang ada di sana. Kedua tempat itu sama-sama merupakan markas Yonko, yang mana Pulau Karibari adalah markas Cross Guild, sedangkan Hachinosu adalah markas Kurohige. Katakuri pun bilang, daripada BG pergi ke Pulau Karibari, lebih baik ikut saja dengan mereka ke Pulau Hachinosu. Jika BG membantu mereka melawan bajak laut Kurohige, maka nanti bajak laut Big Mom akan memberi BG hadiah besar. Katakuri memang harus mengumpulkan pasukan sebanyak mungkin, karena semakin banyak pasukan, semakin besar pula kemungkinan mereka bisa menang melawan bajak laut Kurohige. Memang dulu BG pernah mengkhianati aliansi bajak laut Big Mom, tapi dengan Kenbun Shoku Hakinya, Katakuri bisa merasakan bahwa kali ini BG tidak akan berkhianat. BG setuju dengan kesepakatan itu karena dia merasa beraliansi dengan Katakuri adalah hal yang bagus. Terlebih lagi ada hadiah juga yang sudah dijanjikan. Bajak laut Kurohige itu sangat kuat. Apakah Katakuri dan yang lain sudah punya persiapan yang matang? Katakuri pun berkata, mereka sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan mereka juga sudah bertambah kuat dari sebelumnya. Bukan hanya Katakuri saja yang punya kekuatan baru, tapi anak-anak lain seperti Daifuku, Oven, dan Smoothie juga masing-masing sudah memiliki kemampuan baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Katakuri memperingatkan BG untuk jangan mengincar Kuzan, karena Katakuri sendirilah yang akan membinasakannya. Katakuri benar-benar dendam kepada Kuzan setelah apa yang dilakukan oleh Kuzan kepada Cracker dan juga Puding. Dia akan menghabisi Kuzan dengan tangannya sendiri. Kita pun di sini bisa melihat ekspresi Katakuri yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Hal ini Katakuri lakukan karena kecepatan Katakuri dan kekuatan hakinya dapat membantunya melawan bawahan Kurohige termasuk Kuzan. Karena Cracker dan juga Puding dapat dibilang memiliki kecepatan yang cukup lambat sehingga mudah dikalahkan oleh Kuzan. Keadaan Pulau Hachinosu pun akan menjadi lebih meriah seiring berjalannya waktu. Setelah Shanks dan Angkatan Laut yang datang ke sana, kini ada juga para anak-anak Big Mom dan juga bajak laut
Laut BG yang sedang menuju ke sana. Sementara itu, di markas salah satu kaisar dunia bawah bernama Umid, kabar dari Bagi pun sudah tersebar di sana. Salah satu dari orang-orang yang sedang berada di sana pun tertarik untuk pergi ke Pulau Karibari, sehingga dia bertanya bagaimana dengan yang lain. Sebagian dari pemimpin organisasi di tempat itu pun akan setuju dengannya untuk bergerak membantu Cross Guild karena mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, baik itu uang, posisi tertentu dalam Cross Guild, maupun jalur bisnis yang semakin terbuka. Sebab Cross Guild memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia bawah. Bisa dibilang merekalah penguasa tertinggi bisnis dunia bawah sekarang ini. Jadi membantu Cross Guild bisa membawa dampak baik bagi kelompok mereka masing-masing, asalkan mereka bisa bertahan dalam pertarungan melawan angkatan laut di sana. Beralih ke tempat lain, Elbaf juga disorot. Di area sekolah Walrus, pertempuran panas masih terus berlangsung. Sebagaimana kita bahas, ada 3 prajurit raksasa kuat dari desa-desa yang telah datang ke area sekolah Walrus dan sekarang mereka sedang bertarung, tapi salah satu dari mereka sudah dikalahkan oleh sang satria suci itu. Memang sangat sulit tanpa Haushoku Haki karena serangan biasa saja bisa dia regenerasi dengan mudah. Tak lama berselang, 2 prajurit raksasa yang lain pun mengalami kekalahan juga. Frankie dan Bonnie yang sedang bertarung melawan Kellingham pun bisa menyaksikan kekalahan dari para raksasa tersebut. Fokus Frankie dan Bonnie pun menjadi teralihkan sehingga Kellingham mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan telak kepada mereka berdua. Untung saja, Ripley datang ke sana dan langsung membawa keduanya pergi untuk menyusun strategi baru. Kellingham awalnya ingin mengejar mereka, tapi banyak prajurit raksasa lain pasang badan untuk menghalanginya. Salah satu dari mereka pun bilang, Frankie dan Bonnie telah berjuang untuk Pulau Elbaf, sehingga para raksasa pun harus berjuang sampai waktu yang dikira cukup untuk mereka terlibat. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!